Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita taklimi Sahibul Fadilah wa Sa'adah Habib Hussein selaku pembina Gerakan Pemuda Ansor Situbondo. Yang sangat kita banggakan adalah jajaran pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur yang hadir yang hari ini, walaupun secara pribadi makanya pakai baju putih. Saya agak nggak kenal tadi, nggak ngeh wong maskeran. Dan biasanya sahabat Muhibbin ini kulitnya putih, tapi sekarang kok agak hitam. Bertani katanya, bertani porang. Iya. Umroh nggak buka-buka. Dan seluruh jajarannya sekabupaten Situbondo, ada yang dari Banyuwangi, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Zaman yang nggak kebayang, di zaman dimana manusia kena social distancing. Jadi manusia harus mengikuti protokol kesehatan yang seperti ini tidak kebayang sebelumnya. Walaupun sesungguhnya sejarah manusia sudah terbiasa mengalami yang seperti ini. Bangsa ini pernah di lockdown Belanda juga cukup lama, 350 tahun. Itu di lockdown, itu keluar rumah malam-malam dibedil sama londo. Jadi lockdown lama, di lockdown Jepang 3,5 tahun. Jadi sering lockdown. Dulu waktu Singasari perang sama Kadiri, ya orang Kadiri ketemu orang Singasari ya di lockdown. Nah, Singasari ketemu orang Kediri ya di lockdown. Majapahit sama Kediri ya sama. Di Jawa Tengah. Jadi ini sebenarnya biasa dalam sejarah manusia, biasa. Apalagi sejarah Nabi. Ini paling ringan ini. Umat Rasulullah ini kena lockdown paling ringan. Umatnya Nabi Nuh itu nggak bisa lockdown, terjang banjir. Mau lari kemana kalau umatnya Nabi Nuh itu? Nggak bisa lari. Umatnya Nabi Nuh dilempari meteor dari langit. Mau lari kemana? Dibalangi meteor. Umatnya Nabi Musa pangan walang, pangan tumo. Terus umatnya Nabi Isa kusta, lepra, mungkin taun gitu ya. Nah ini paling ringan, cuman pakai masker, makan, dan jangan deket-deketan gitu aja. Nah cuman itu aja. Jadi ini sebenarnya adalah paling ringan. Itu cuman masalahnya virusnya nggak kelihatan, itu aja. Jadi makanya kita ini hati-hati karena nggak kelihatan. Musuh manusia itu kan banyak. Singa itu juga musuh manusia, tapi karena singa itu kelihatan jadi bisa kita kejar. Dan di hadapan Allah ya biasa-biasa. Di hadapan Allah itu biasa. Semua punya hak untuk saling makan, itu kan punya hak. Jadi Allah itu Maha Rahman. Jadi wong Jawa apa Rahman itu kang welas asing dalam dunia lan akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat ini ya dalam belas kasihan Allah. Makanya manusia itu biasa aja sebenarnya di hadapan makhluk yang lain, itu biasa. Di hadapan lalat ya manusia itu biasa, nggak ada bedanya sama tai sapi. Lalat itu nggak ada sopan santunnya, habis mencolok tai sapi ya nemplok mukanya manusia. Jadi di hadapan lalat itu manusia ya biasa aja. Satu-satunya manusia yang nggak biasa di hadapan lalat itu ya cuma Rasulullah. Dubabatun abatang fi jismihil hasanun.
Di hadapan singa, manusia sama babi sama. Coba sampai lari-lari di tengah hutan itu ada ketemu singa, dipangan sampean. Ketemu babi juga dimakan. Jadi nggak ada bedanya bagi singa itu antara manusia sama babi. Masuklah ke sungai yang penuh dengan buaya, nggak ada bedanya sampean sama kirek, itu nggak ada bedanya. Kirek ya dipangan, menungso ya dipangan. Yang memuliakan manusia itu kan hanya Allah, memberikan pangkat-pangkat dan derajat. Jadi ketika kemudian ada virus yang kemarin makan babi, namanya flu babi. Ada virus makan ayam, namanya flu burung. Lah sekarang ada virus yang katanya makan manusia, namanya corona. Makanya namanya keren, corona gitu. Makanannya manusia. Ya hati-hati aja gitu. Dan ini normal, situasinya masih situasi normal. Jadi nggak ada situasi terus ini nggak normal, ya, biasa aja ya sudah. Kita nikmati bahwa kita pernah mengalami masa corona. Kenapa? Ya ini nikmati aja. Toh nggak terlalu bermasalah kan corona. Kalau dulu tahun 90-an mungkin corona itu sangat bahaya. Kalau sekarang kan nggak terlalu bahaya. Karena kehidupan manusia sudah 5 tahun yang lalu social distansi. Manusia kan sudah menikmati, jadi ini sama Allah yang dibablas notok itu. Ini kan cita-cita hidup kita kan kayak corona ini. Manusia tidak kemana-mana tapi bisa berada di mana. Kayak orang NU dulu tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lo kan gitu. Lo kita sekarang kalau mau belanja nggak perlu ke warung, karena gitu tinggal online kita datang dapat makanan. Kita pengen informasi nggak perlu cari mading. Cuman lihat Google udah ketemu di situ. Pengen ketemu saya nggak perlu ke sini, lihat YouTube ketemu. Artinya manusia sebenarnya sudah di social distansi dan kita menikmati sebenarnya. Kita kalau kemana-mana sudah cukup lama sebelum ada corona, nggak pernah lagi turun ke bawah nanya, Pak ini arah situ Bondo mana? Udah nggak pernah. Kita sudah pakai Google Map itu udah sebelum corona. Bahkan minta maaf sama Kiai kan sudah nggak datang ke rumahnya kan udah cukup lama. Jadi ini milenial ini adalah finishing touch. Jadi finishing touch, sentuhan akhir dari sebuah peradaban yang percepatannya luar biasa. Mengalami fase transnasional, makanan transnasional. Anak-anak situ Bondo tiba-tiba ngerti caranya masak spaghetti, padahal itu makanannya orang Itali. Sebuah rambut dengan potongan yang sangat tertentu, yang itu ada di pedalaman Amerika, tiba-tiba bisa dipakai menjadi rambutnya anak situ Bondo. Apa? Rambutnya orang Mohak, lipir begini kan. Nah itu sebenarnya rambutnya orang Mohak di sana, di pedalaman sana. Hanya di sini nggak terlalu familiar dan lama-lama nggak cocok karena kalau hujan guling gitu, ambruk. Sama. Lu sampean bisa bayangkan, jogetnya nggak ada bentuknya. Joget yang kita nggak bisa itu rumus joget apa? Itu di sebuah gang kecil di daerah Korea namanya daerah Gangnam. Tiba-tiba joget itu merajalela seluruh dunia namanya Gangnam Style. Itu kalau nggak era milenial nggak bisa. Jadi milenial ini adalah era lintas batas, lintas negara, lintas transnasional, sudah. Ini era kita. Saya waktu kecil kalau mau lihat Afrika mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna? Tinggal ketik itu keluar, mau kucing Afrika keluar itu di sini itu. Semuanya di sini. Inilah dunianya anak milenial itu. Jadi kan dunianya anak milenial. Apa diketik aja di sini keluar. Itu semua keluar. Tengu Afrika gitu keluar. Kalau mau agak iseng bokong India juga keluar. Iya Beb, ini dunia baru. Dunia yang ada yang mewakili, ada yang mewakili. Zaman Rasulullah, sahabat harus pinter. Karena Rasulullah menyampaikan sesuatu, sahabat harus ingat. Karena nggak ada alat tulis. Begitu kemudian ada alat tulis, ilmu pengetahuan orang diwakili oleh buku. Begitu bukunya hilang dia jadi bodoh. Nah setelah buku kemudian diwakili oleh smartphone. Mau cari apa aja di situ ada.
Ada kiainya namanya Syekhul Gugli juga ada di situ. Tinggal cari apa aja. Hanya masalahnya kalau listriknya mati goblok semua kan gitu. Transaksi nggak bisa, apa nggak bisa. Ini milenial. Jadi milenial ini adalah sebuah titik di mana semua mengalami yang namanya transnasional. Jadi orang bisa apa saja. Itu. Orang bisa ngomong apa saja, yang penting pegang handphone dan listriknya nggak mati. Makanya sekarang orang bisa ngomong apa aja sesuka-suka dia. Tiba-tiba kemudian ada mendadak ustadz, ya ada, lama. Tiba-tiba ada mendadak ustadz, ada mendadak paranormal gitu ya. Apa aja ada, dan pasti ada pasarnya. Nggak usah komplain kita. Kenapa dia bisa jadi? Ya sudah, biarin aja, ada pasarnya. Jadi ini milenial, semua transnasional. Tapi era milenial yang transnasional ini dibatasi oleh satu yang namanya nation state. Tetap dibatasi oleh namanya negara bangsa. Haji itu transnasional. Dimanapun kaum muslimin di belahan dunia manapun mendapat panggilan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi panggilan dan seruan haji yang transnasional harus patuh kepada teritori Khodimul Haramain yang namanya Saudi Arabia. Kalau dia nggak ngeluarin visa ya nggak dapat. Makanya Pak Muhyiddin ya jualan porang dulu sementara kan, karena ditentukan itu ya sama. Sehebat apapun kita berbahasa Inggris, masuk ke Inggris ditanya pasportmu mana. Kalau urusan peradaban milenial lintas batas, lintas negara, lintas segalanya. Dan ini udah nggak terlalu ribet. Nah, cuman prolog menuju milenial kemarin ini kan mengharu biru. Prolognya di setiap negara itu kan beda-beda. Kita prolognya paling indah sebenarnya. Prolognya di Eropa luar biasa serem. Kegagalan obligasi di semua negara. Sampai bisa bayangkan. Itu kan. Inggris iso gagal Brexit itu kan prolog di sana. Krisis Yunani. Krisis apa? Prolognya ngeri. Bahkan Indonesia mengalami satu prolog yang namanya krisis moneter, sehingga kemudian Kamdesus datang bilang sama Pak Harto, Presiden, kalau kamu nggak utang sama IMF, bangsamu akan mati di 2001. Ya Pak Harto karena cinta pada rakyatnya, ya kemudian akhirnya sambil ditunggui begini, fotonya masih ada itu kan. Ya sudah, akhirnya tanda tangan. Nah, negara-negara yang lain bermasalah, kita sih biasa-biasa aja. Ternyata sampai 2020 rakyatnya juga nggak mati. Nah ini yang salah alat ukurnya atau bangsanya yang nggak mati-mati kan kita juga nggak ngerti. Semua mengalami. Timur Tengah mengalami fase menuju milenial serem luar biasa. Hancurnya nation state, bunuh-bunuhan, dan sampai sekarang belum selesai. Cuman ketika di puncak milenial sudah sampai di Suriah lah. Suriahnya ini selamat. Separuhnya rusak, separuhnya masih selamat. Kalau Libya semuanya rusak. Jadi semua mengalami. Nah kita ini ngalami juga kemarin. Karena proses pilpres kan gitu. Proses pilpres ini kan proses ini. Bangsa ini mau dibawa kemana? Kan bertarung. Karena apa? Amerika sudah nggak bisa mempertahankan kekuatan globalnya, udah nggak bisa dipertahankan. Karena mendapatkan perlawanan dari bangsa Cina. Ini kan 2007 sampai Yahudi, kemudian akhirnya Yahudi ini jengkel juga. Yahudi marah sama Amerika. Kenapa? Karena Amerika ini pinter gitu, pakai uangnya Yahudinya disandra. Karena Amerika ini kan pakai duitnya Rothschild kan, bikin bank devisa New York itu di Wall Street Amerika itu. Dia pakai duit itu. Tapi agar duit itu nggak dibawa lari, ya Israelnya disandra, dibikin perang terus di sekitar Israel itu. Itu kan sama dengan bakar hutan di sekitar kampung. Ya ini dia juga capek kan.
capek dan selalu dimusuhi oleh orang seluruh dunia. Ngantuk Yahudi, keceduk pintunya Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah memang punya pengalaman pahit, mati terus memang. Ada Namrud mati, ada Fir'aun mati, ada Nebukadnezar dibuang ke Eropa, ada Hitler masih mati. Sekarang orang batuk aja kalau keselak Yahudi, jadi itu memang dia